warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang motivasi, sikap terhadap belajar dan pembelajaran serta hasil penilaiannya. Saya Triksi Sonia. Saya Sifina Sudorus. Saya Aulia Nitasyari. Saya Nabila Naswaja Sarani. Dan saya Miftah Rahmi. Baiklah, materi pertama tentang pengertian motivasi pada proses pembelajaran matematika dan fungsi motivasi dalam belajar yang akan disampaikan oleh Septrina Sitorus. Nah, di sini saya akan menjelaskan motivasi pada proses matematika. Mungkin dari kita banyak yang bertanya, motivasi itu apa sih? Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti bergerak atau move. Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, membuat mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini berarti bahwa konsep motivasi digunakan untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku atau pilihan, intensitas perilaku atau usaha berkelanjutan, dan penyelesaian atau prestasi yang sesungguhnya. Dari beberapa pengertian, dapat dikatakan bahwa motivasi memiliki 3 komponen. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dari apa yang dia harapkan. Yang kedua ada dorongan. Dorongan merupakan kegiatan mental untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh individu. Seseorang yang mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan penuh rasa semangat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi dan sikap belajar diduga mempunyai hubungan erat dengan hasil belajar siswa. Kemudian saya akan membahas fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Apa sih maksudnya? Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Yang kedua, sebagai pengarah. Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Nah, di sini 3 fungsi motivasi, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menemukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Materi kedua tentang jenis-jenis motivasi yang akan disampaikan oleh Aulia Arnikasari. Jenis-jenis motivasi. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Ada 2, yaitu motif-motif bawaan, motif-motif yang dipelajari. Yang pertama, motif-motif bawaan. Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Jadi, motivasi itu ada tanpa dipelajari. Contohnya, dorongan untuk makan. Ketika kita makan, kita akan merasakan lapar dan itu tidak dipelajari, tetapi bawaan dari kita lahir. Terus ada dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, dorongan untuk beristirahat, dan lainnya.
Yang kedua, motif-motif yang dipelajari. Maksudnya, motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh, dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan. Dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motivasi jasmani dan rohani. Yang pertama, motivasi instrumental. Merupakan dorongan yang membuat peserta didik bekerja karena ingin mendapatkan hadiah. Yang kedua, motivasi sosial. Peserta didik belajar untuk menyelenggarakan tugas. Motivasi sosial menjadikan peserta didik lebih terlibat dalam tugas. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Peserta didik belajar untuk meraih keberhasilan yang telah ditentukan karena peserta didik memiliki motivasi berprestasi. Yang keempat, motivasi intrinsik. Peserta didik memiliki rasa ingin belajar dengan keinginannya sendiri karena mendapatkan dorongan dari motivasi intrinsik. Materi 3 tentang pengertian sikap pada proses pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yang akan disampaikan oleh Nabila Nazwa Caesarani. Sikap pada proses pembelajaran serta penilaian matematika. Sikap merupakan salah satu unsur kepribadian yang mempengaruhi seseorang dalam cara bersikap dan berpikir. Sikap dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu sikap spiritual dan sosial. Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak senang, perasaan setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka, tujuan, materi, dan tugas-tugas serta lainnya. Faktor yang mempengaruhi sikap: kepercayaan, kekhawatiran, nilai, kesenangan, dan motivasi. Dalam konteks pembelajaran matematika, penilaian sikap yang paling utama dilakukan oleh seorang guru ialah pengamatan selama proses pembelajaran. Berikut skema proses penilaian sikap. Penilaian sikap terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian sikap utama, yaitu pengamatan oleh guru matematika selama periode tertentu dilaksanakan selama proses KBM. Lalu pengamatan oleh wali kelas dan guru BK selama periode tertentu dilakukan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang valid. Sikap yang selanjutnya yaitu penunjang. Penilaian antar teman dan penilaian diri ditulis dan dilaksanakan oleh peserta didik. Dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam proses pembelajaran tanpa perlu dilaporkan dalam laporan hasil penilaian pendidik. Materi 4 tentang penilaian pembelajaran matematika dan keterhubungan motivasi dan sikap pada proses pembelajaran dan penilaian yang akan disampaikan oleh Triksi Sonia. Komponen pengantar sebagai dimensi penilaian dalam proses belajar mengajar setidaknya mencakup hal-hal berikut. A. Tujuan pengajaran atau instruksional. B. Bahan pengajaran. C. Kondisi siswa dan kegiatan belajarnya. D. Kondisi guru dan kegiatan mengajarnya. E. Alat dan sumber belajar yang digunakan. F. Teknik dan cara pelaksanaan penilaiannya. Motivasi merupakan dorongan untuk seseorang melakukan hal-hal tertentu. Contohnya, siswa memiliki motivasi tinggi terhadap belajar, maka dia akan memusatkan sebanyak-banyaknya energi untuk mengerjakan tugas-tugasnya, baik di dalam energi fisik maupun energi psikis, tanpa mengenal rasa bosan, rasa lelah, apalagi rasa menyerah. Sebaliknya, jika siswa memiliki motivasi yang rendah terhadap belajar, maka dia akan memiliki keengganan, cepat bosan, dan berusaha menghindar dari kegiatan belajar tersebut. Sikap merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan tindakan akan perbuatan manusia dalam memperlakukan objek yang ada di lingkungannya. Timbulnya sikap minat belajar disebabkan adanya ketertarikan atas sesuatu yang dipelajari memiliki makna tersendiri sehingga mendorong peserta didik menjadi semakin tinggi sikap pindah peserta didik dan mengikuti kegiatan pembelajaran, maka akan semakin tinggi motivasi belajarnya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.